Staring at herself in the mirror on the restroom door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan memulai materi tentang bank. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurika Maula Putri. Kamu bisa memanggil saya dengan Bu Aurika atau Bu Rika juga boleh. Nah, sebelum kita masuk ke materi bank, saya mau nanya dulu nih, Naria dulu pernah menabung nggak nih pulang sekolah, nabung itu 2000 itu pernah nggak? Pernah. Itu biasanya nabungnya di mana? Di Celengan. Di Celengan. Nah, sama sih, saya juga dulu kayak gitu tuh. Kalau bisa pulang sekolah biasa tuh suka nyisain uang jajan, nanti dimasukin ke celengan gitu. Tapi itu kan zaman dulu. Nah, kalau sekarang itu orang-orang biasanya menabungnya itu di bank gitu. Nah, lalu apa sih itu bank menurut Naria? Apa itu bank? Bank itu apa sih kalau menurut Naria? Tempat menyimpan uang. Nah, tempat menyimpan uang bisa. Nah, jadi bank itu adalah sebuah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup gitu. Nah, terus bank itu punya fungsinya apa? Yang seperti tadi, fungsinya yang pertama menghimpun dana, lalu yang kedua itu menyalurkan dana gitu. Jadi nanti bank itu punya fungsi cuma dua nih. Sebenarnya fungsi itu banyak, cuman yang utamanya itu adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, yang dimaksud menghimpun dana itu apa ya, Bu? Kalau menghimpun dana itu seperti ini. Naria itu tadi kan Naria bilang nih, bank ini untuk tempat untuk menyimpan uang. Nah, jadi si banknya ini menghimpun dananya dari simpanan. Jadi menghimpun dananya ini dalam bentuk simpanan. Nah, simpanan itu yang kamu menabung di bank gitu. Jadi kalau menghimpun dana dalam bentuknya simpanan. Nah, kalau menyalurkan itu misalkan gini, Naria mau buka usaha nih, tapi nggak punya modal. Nah, Naria itu bisa mengajukannya ke bank. Dari bank ini, misalkan Naria bilang, saya ini membuka usaha, tapi saya tidak mempunyai modalnya, gitu. Nanti bank itu bisa menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Nah, pernah dengar kan kredit itu? Nah, kredit. Nah, dari kredit ini nanti uangnya ini kan berasal dari simpanan nih. Uangnya kan berasal dari simpanan karena kan menghimpun dana banknya. Nah, nanti disalurkan nih ke Naria. Oh, ini loh modalnya buat usaha. Nah, nanti modalnya itu kan dibangun buat usahanya nih. Usahanya udah lancar, Naria wajib membayar kreditnya, membayar uang yang modal tadi didapatkannya itu. Nah, dibalikin ke bank. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, bank itu mempunyai jenis. Pertama, itu dilihat dari segi status. Nah, dari status ini itu dibagi menjadi dua, yaitu devisa dan non devisa. Nah, maksudnya devisa dan non devisa itu, kalau devisa itu biasanya itu bisa ke luar negeri banknya, itu bisa ditransfer ke luar negeri. Nah, kalau non devisa itu hanya di wilayah tertentu aja. Jadi kayak misalkan ada bank itu hanya melayani ya negara itu aja, nggak bisa untuk transfer ke luar negeri. Itu. Jadi ada dua, non devisa. Nah, lalu kedua itu ada kepemilikan. Nah, kepemilikan ini maksudnya bank itu bisa dimiliki dari seginya. Nah, dari seginya itu biasanya ada 4 kepemilikannya.
Nah, kepemilikan itu ada dari pemerintah, ada dari swasta, dari asing, sama dari daerah. Itu ada dari tugasnya. Nah, dari tugasnya ini itu ada tugasnya di bank umum, bank sentral, sama bank perkreditan rakyat. Tadi yang kepemilikan itu ada dari pemerintah, terus daerah, terus asing, lagi campuran. Nah, kalau tugas itu dia ada bank umum, terus bank sentral. Bank sentral itu bank pusat. Lalu ada BPR. Nah, BPR itu bank perkreditan rakyat. Lalu yang terakhir itu ada berdasarkan prinsip. Nah, kalau prinsip itu dibagi menjadi dua, konvensional sama syariah. Tuh. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada Bu, saya mau nanya keuntungan kita menabung di bank itu apa sih? Keuntungan menabung di bank. Ya kan, makanya kan orang-orang sekarang banyak ya menabung di bank itu. Lalu keuntungannya apa? Nah, bisa tulisnya. Keuntungan menabung di bank. Nah, biasanya pertama adalah aman. Aman. Kenapa? Karena orang yang biasanya menabung di celengan kan sekarang suka khawatir ya, takut celengannya hilang atau takut pecah. Nah, itu kan biasanya jadinya uangnya tercecer kemana-mana gitu. Nah, kalau di bank itu udah pasti aman gitu, karena kalau misalnya di bank itu kan udah kayak diperketatkan uang itu, jadi sudah dipastikan uangnya itu, uang kalian itu aman. Nah, yang kedua itu terjamin. Nah, biasanya bank itu sudah menjamin keamanannya, menjamin keuangan kalian gitu. Yang ketiga itu biasanya berkembang. Maksudnya berkembang adalah kalian pernah dengar bunganya kan? Nah, semakin besar saldo kalian itu biasanya bunganya itu juga semakin bertambah gitu. Jadi kalian misalkan menabungnya itu 1 juta, nah nanti bisa 3 tahun kemudian kalian bisa mungkin jadi 1.500.000 atau 1.800.000 gitu. Nah, 800-nya ini adalah bunganya gitu, bunga dari banknya. Terus yang keempat itu praktis. Kenapa praktis? Karena kayak gini, kalau misalkan kita punya uang 2 juta deh, 2 juta taruh di dompet, itu pasti dompet tebel banget kan, dan itu pasti kayak bikin kita tuh terbebani gitu dengan adanya uang cashnya itu 2 juta, itu karena banyak banget kan. Tapi dengan kalian menabung di bank, itu biasanya bank itu memberikan kartu ATM. Nah, kartu ATM ini adalah isinya itu nanti saldo uang kalian gitu. Jadi kalian nanti udah nggak perlu harus bawa uang 2 juta lagi. Jadi dengan satu kartu itu uang kalian bisa disimpan di situ, dan itu bisa langsung digunakan seperti itu. Nah, ada pertanyaan lain? Udah. Nah, sekarang ibu yang bertanya ya, untuk mengetes kalian. Ibu mau bertanya, nah tadi kan jenis bank itu kan ada 4 status: kepemilikan, tugas, sama prinsip. Nah, sekarang ibu mau tanya jenis bank
yang ke dalam segi kepemilikan. Nah, itu kan dibagi 4 juga nih. Dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, coba Nadia sebutkan 4 ini apa? Swasta, Swasta, pemerintah, asing, dan campuran, benar. Nah, berarti bisa Ibu simpulin nih, Nadia udah mengerti kan jenis-jenis bank ini? Nah, karena sudah mengerti, Ibu akan memberikan sebuah soal tugas buat Nadia. Itu bisa dikumpulkannya seminggu kemudian. Itu kumpulkan ke Ibu tugasnya ini. Tugas. Carilah produk bank. Nah, jadi nanti Nadia nih cari produk bank. Produk bank itu apa aja? Banyak kan nanti produk-produk bank, bisa kayak deposito, terus giro, gitu-gitu. Nah, nanti Nadia bikin itu tulis di buku boleh atau dibuat di Microsoft Word juga boleh gitu. Nanti kalau misalkan ke Microsoft Word itu bisa kirim ke Ibu gitu. Kalau misalkan di buku nanti Ibu koreksi minggu depan seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan lain? udah Bu. Udah. Jadi kesimpulannya adalah berarti bank itu adalah sebuah lembaga keuangan. Itu sebuah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang tadi kalian menabung. Nah, lalu menyalurkan dana dalam bentuk kredit itu yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti itu. Nah, jenis-jenis bank itu kan ada banyak tuh. Jadi sebenarnya bank itu nggak cuma satu, jadi cuma satu aja gitu. Oh ya, satu lagi, nanti tugasnya itu kamu cari bank-bank mana aja yang termasuk jenis bank. Misalkan kayak Bank Mandiri nih, Bank Mandiri masuknya ke apa? Gitu, misalkan masuknya ke prinsip konvensional gitu. Jadi kamu cari status itu kan tadi ada devisa dan non devisa. Nah, contoh-contohnya apa aja gitu. Terus kepemilikan contoh-contohnya apa aja gitu. Seperti itu. Contoh bank. Tapi nggak usah banyak-banyak, misalnya satu aja, misal kayak syariah, oh ini bank muamalat gitu, seperti itu aja, jadi kayak satu-satu aja. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.